حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati wa man saru ala nahjihi wa da'a bid'awati amma ba'd. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan ila akhirih al-ayat. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa bil fathi ya fattah iftah qulubana wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik ya wadud ghairi maksud wa ya dal karami warjud. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah solat maghrib dan solat isya Masjid Al-Farah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan untuk istiqamah menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salat beserta salam tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, nabi mulia dan rasul agung, yang berkat jasa beliau kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan kemudian lezatnya Islam. Para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang cukup penting untuk menjadikan renungan bagi kita bersama, bangsa Indonesia, yang hari ini kita menghadapi situasi di mana yang namanya etika, akhlak, moralitas itu menjadi sesuatu yang amat mahal harganya. Karena bisa kita saksikan bahwa persoalan-persoalan moralitas, etika, dan akhlak ini menjadi persoalan yang serius di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kami akan menyampaikan tema bagaimana menghiasi diri dengan akhlak terpuji, akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin, marilah kita awali kajian kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, termasuk di antara keindahan ajaran agama Islam adalah bahwa agama ini mendorong umatnya untuk memiliki moralitas, etika, akhlak, dan karakter yang baik. Agama ini menganjurkan, mengajari umatnya agar memiliki pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, pribadi yang luhur. Dan sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agama Islam ini melarang umatnya dari perbuatan-perbuatan yang buruk, akhlak tercela, akhlak madhmumah, etika yang tidak baik, maupun karakter-karakter yang tidak terpuji. Ma'asyiral muslimin,
Hal ini ditunjukkan oleh banyak sekali hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang berbicara tentang akhlak. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa beliau diutus ke muka bumi ini sesungguhnya adalah untuk mencemurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanyalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya adalah untuk menyempurnakan akhlak dan bukti pekerti yang luhur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pentingnya akhlak ini sehingga kemudian di dalam perspektif Islam itu dikenal 3 rumpun ilmu yang harusnya kita integrasikan secara baik sehingga melahirkan pribadi-pribadi yang berakhlak, melahirkan manusia-manusia yang paripurna. Bagaimana kita mampu mengintegrasikan iman yang kemudian melahirkan akidah yang kuat dan kokoh. Bagaimana kemudian kita mampu menjalankan syariat-syariat Islam yang manakala kita jalankan secara baik akan melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manakala kita menjalankan yang namanya ihsan. Apa itu ihsan? Anta abudallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat dan berkomunikasi dengan Allah. Wa illam takun tarah, dan manakala kamu tidak melihat Allah, wa innahu yaraka, dan sesungguhnya Allah melihat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks ihsan, para jamaah akan melahirkan diri kita sebagai orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waskat, ada pengawasan melekat di dalam diri kita. Kita merasa diawasi oleh malaikat, sehingga kita tidak akan berani melakukan maksiat, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ketika kita tergoda untuk melakukan korupsi, kita tidak akan berani karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang malaikat yang mencatat setiap aktivitas gerakan kita. Setiap hembusan nafas kita dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika keimanan melahirkan akidah yang kuat, komitmen menjalankan syariah melahirkan ketakwaan paripurna, ihsan melahirkan akhlak dan budi pekerti yang mulia, akhlakul karimah. Manakala 3 hal ini disinergikan, ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, akan melahirkan masyarakat, akan melahirkan insan kamil, manusia yang paripurna. Akidahnya kuat, ketakwaannya kokoh, kemudian akhlaknya mulia. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan nasional kita yang ditanamkan oleh para founding father, pendiri negara kita Kesatuan Republik Indonesia ini, di mana tujuan besarnya adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kemudian akhlak itu menjadi kunci bagi kita untuk kemudian menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang paripurna? Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati akhasinakum akhlaqan. Rasulullah bersabda,
ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, kata Rasulullah, dan paling dekat tempat duduknya denganku pada saat hari kiamat nanti adalah ahsinakum akhlaqan, adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bahkan dengan akhlak mulia ma'asyiral muslimin, seseorang bisa menyamai kedudukannya, derajatnya, posisinya sama sederajat dengan orang-orang yang rajin berpuasa, memiliki derajat dan kedudukan sama dengan orang-orang yang rajin sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana di dalam hadis Nabi yang disampaikan oleh, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi wa darajatal qaimi. Sesungguhnya, kata Nabi, seorang mukmin itu bisa meraih derajat yang tinggi setara dengan derajat orang-orang yang berpuasa, setara dengan derajat orang-orang yang sholat, dengan sebab akhlaknya yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya agama ini menekankan dan mendorong kita untuk kemudian menghiasi diri kita dengan akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia, akhlak mahmudah, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga akhlak terhadap sesama muslim, sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak mulia ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan tampak kesempurnaan dan ketinggian agama Islam ini, yaitu agama yang indah, agama yang sempurna, baik dari sisi akidah, dari sisi ibadah, begitu juga dari sisi akhlak. Tiga pilar penting yang akan melahirkan manusia-manusia paripurna, insan kamil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan semakin kokohnya akidah dan keimanan seseorang ma'asyiral muslimin, seharusnya semakin baik pula akhlaknya. Dengan bertambahnya ilmu, akidah dan imannya, maka bertambah luhur pula akhlaknya. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana diisyaratkan di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Rasulullah, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sungguh ini luar biasa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jika ada di antara kita yang kemudian semakin bertambah ilmunya, ilmu agama, ilmu syariatnya, ilmu tasawufnya, termasuk ilmu-ilmu apapun, dan imannya semakin kuat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, namun akhlaknya ternyata tidak semakin baik, maka waspadalah. Waspadalah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ada salah satu di dalam diri kita bahwa dalam belajar agama dan mengamalkan, mengimplementasikan ajaran agama dan mengamalkan ilmunya ada yang salah.
Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati-hatilah. Kalau ilmu kita bertambah, imannya semakin kuat tapi akhlaknya tidak semakin baik, ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu kita mesti melakukan muhasabah, di mana letak kesalahannya, sehingga kemudian akhlak kita tidak semakin baik, justru mengalami akhlak yang menuju ketidakbaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita perlu mengetahui apa sih sesungguhnya ta'rif, definisi akhlak itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab yang ditulis oleh seorang doktor dari Mesir, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau salah satu syekh dari Al-Azhar di Kairo yang kemudian mendapatkan pengalaman pahit, dideportasi dari Mesir. Kemudian beliau bermukim di Qatar hingga beliau wafat kira-kira 2 tahun yang lalu, sekitar bulan Oktober tahun 2022. Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam salah satu bukunya yang berjudul Al-Akhlaq Al-Islami, begitu cantik beliau menggambarkan tentang sesungguhnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan tentang akhlak ini, bahwa akhlak atau al-khuluq, kata Al-Ghazali, yang digunakan untuk menyebut sebuah karakter atau hay'ah yang tertanam di dalam diri setiap manusia, sesungguhnya darinya kemudian muncul berbagai macam perbuatan dengan mudah tanpa membutuhkan pikiran, tanpa membutuhkan nalar, tanpa membutuhkan kajian lebih lanjut, tapi kemudian secara otomatis. Itulah akhlak yang tertanam di dalam jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat di dalam jiwa, kata Al-Ghazali, maka perbuatan itu disebut sebagai akhlak manakala memenuhi 2 prinsip, manakala memenuhi dua syarat. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut itu disebut sebagai akhlak manakala dilakukan secara berulang-ulang. Di sana terjadi proses yang namanya pembiasaan, kontinuitas, istiqomah dan istimroriyah. Jadi kalau perbuatan itu hanya dilakukan sekali saja maka tidak disebut sebagai akhlak. Jadi sebuah perbuatan itu disebut sebagai akhlak manakala memenuhi syarat bahwa perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Itulah akhlak. Tanpa harus dipikir, tanpa harus menggunakan nalar yang kritis, tanpa harus dikaji. Syarat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu perbuatan itu disebut sebagai akhlak manakala perbuatan tersebut muncul dengan mudah tanpa dipikirkan, tanpa diteliti terlebih dahulu, sehingga kemudian benar-benar merupakan sesuatu yang tercermin dari proses pembiasaan di dalam dirinya. Inilah akhlak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi bahasa mudahnya adalah, apa itu akhlak? Akhlak adalah reaksi spontan yang dilakukan oleh manusia, reaksi spontan yang dilakukan oleh manusia tanpa dipikir, tanpa dinalar, tanpa direkayasa, dan betul-betul reaksi spontan. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Itulah akhlak. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya untuk mengukur akhlak seseorang itu sangat mudah. Ya, sangat mudah sekali. Bagaimana mengukur?
Bagaimana melihat, bagaimana mengidentifikasi akhlak seorang itu baik atau tidak? Lihatlah apa yang dilakukan, kebiasaannya, kesehariannya. Dan ketika terjadi yang namanya reaksi spontan itu adalah cerminan akhlak yang sesungguhnya. Tidak pakai dipikir, tidak pakai dinalar, tidak perlu direka, tidak pakai rekayasa, tidak dibaik-baikkan, tetapi asli. Itulah akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kemudian implementasi penerapan akhlak yang terpuji ini pada kehidupan kita sehari-hari? Ma'asyiral muslimin, ikhwatul iman rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, hendaknya perlu untuk kemudian menghiasi diri kita dengan akhlak terpuji, dengan akhlakul karimah, reaksi spontan yang baik, reaksi spontan yang mulia. Bukan justru reaksi spontan yang menunjukkan itu adalah perilaku-perilaku spontanitas yang negatif. Apa saja akhlakul karimah yang perlu kita tampilkan dan implementasikan di dalam keseharian kita, dan kita lakukan proses internalisasi di dalam diri kita, sehingga kemudian seharian kita adalah memiliki akhlakul karimah. Yang pertama adalah adil dan bijaksana di dalam menghadapi problematika tertentu, di dalam menghadapi sesuatu dan memutuskan sesuatu. Jadi memutuskan sesuatu secara adil dan bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa itu pengertian adil? Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh mudah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan disebut orang yang bersikap dan berperilaku adil manakala menempatkan sesuatu pada tempat yang seharusnya. Kita disebut orang yang tidak adil, orang zalim, kebalikannya adalah zalim. Kita disebut orang zalim manakala kita menggunakan sandal yang mestinya dipakai di kaki kita, tapi kita gunakan untuk di kepala. Itu tidak adil. Kenapa? Menempatkan sesuatu yang mestinya di bawah, di kaki, tapi ditaruh di kepala. Begitu juga sebaliknya, manakala kita menggunakan songkok, tapi tidak digunakan di kepala, tapi digunakan untuk kaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adil itu lebih dekat dengan takwa. Adil itu cenderung terhadap kebenaran. Jadi sikap adil itu membela kebenaran. Sikap adil itu membela kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah adil itu harus di tengah-tengah? Apakah adil itu harus objektif? Tidak. Karena adil harus membela kepada kebenaran. Manakala kita menjadi hakim, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dihadapkan pada satu problem, harus memutuskan sebuah perkara di mana yang bersentuhan, di mana yang berperkara itu adalah orang yang benar, orang yang baik dengan orang jahat. Apakah kita kemudian berada di posisi tengah? Tidak. Manakala ketika bertemu dengan persoalan-persoalan yang hak dan batil, kita tidak boleh di tengah-tengah dan sikapnya abu-abu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manakala kita menghadapi dua hal yang kemudian bertolak belakang, yang hak dan yang batil, maka kita tidak boleh posisinya di tengah-tengah, tapi kemudian kita lebih dekat, lebih memihak kepada yang al-haq, kebenaran, bukan berada pada posisi depan. Kalau begitu tidak adil, bukan. Karena adil itu condong kepada kebenaran, condong kepada kebaikan, membela kebenaran dan membela kebaikan, bukan membela yang salah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga ketika memutuskan sesuatu, kita harus melakukannya secara adil. Inilah akhlak pertama yang harus kita lakukan. Siapapun kita adalah pemimpin di dalam lingkungan kita masing-masing. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatiha. Dan setiap kalian adalah seorang pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan di setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala an ra'iyatihi, terhadap orang yang dipimpin, yang di Indonesia, yang dalam bahasa sehari-hari kita disebut sebagai rakyat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi rakyat itu diambil dari bahasa Arab, para jamaah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas orang-orang yang dipimpin. Ketika kita memimpin rumah tangga, keluarga, masyarakat, pemimpin level kecamatan, kelurahan, kabupaten kota, provinsi maupun pemimpin pusat, maka dalam membuat kebijakan, maka lakukan secara adil. Itu yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin ikhwatul iman rahimakumullah, karakter sebagai seorang pemimpin, karakter sebagai seorang muslim hendaklah dihiasi dengan akhlak terpuji. Yang kedua adalah berani dalam hal positif, berani membela kebenaran, berani membela kebaikan, berani membela yang hak, tidak berani karena berada di pihak yang salah, di pihak yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keberanian ini harus kita lakukan secara benar. Jangan sampai kita berani walaupun kita salah, membela orang yang salah, membela sesuatu yang tidak pada tempatnya, tetapi kita berani. Itu bukan berani, tapi itu adalah kenekatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah sifat akhlak yang kedua yang harus kita miliki, adalah bagaimana kita berani membela kebenaran, bukan justru membela yang bayar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita banyak jumpai, kita banyak ditumpai di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Orang begitu beraninya kemudian melakukan sesuatu, mengambil keputusan sesuatu, mengambil kebijakan sesuatu, tetapi kemudian tidak memberikan dampak yang maslahat dan manfaat bagi masyarakat, tetapi kemudian kemaslahatan itu untuk dirinya sendiri. Sebagai seorang pengambil keputusan, sebagai seorang decision maker, melakukan itu, sungguh dia berani di dalam kebatilan. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, ikhlas di dalam melaksanakan setiap amal perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari sesuatu, bukan mengharapkan pemberian sesuatu, tetapi kemudian dikarenakan dilatar belakangi, reasoningnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bermusyawarah di dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi keputusan yang menyangkut ada hidup orang banyak, apalagi keputusan terkait dengan kebijakan-kebijakan publik, apalagi keputusan-keputusan yang kemudian menyangkut kehormatan agama, menyangkut kehormatan Islam,
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita dalam mengambil keputusan itu secara musyawarah. Bahkan para founding father kita memberikan contoh kepada kita bagaimana kita memutuskan sesuatu dengan prinsip-prinsip musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bahkan di dalam sila keempat ma'asyiral muslimin rahimakumullah disebutkan dengan jelas, dan ini adalah prinsip-prinsip dan value-value Islam yang kemudian memberikan koridor di dalam demokrasi kita. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah demokrasi kita. Tetapi apakah kemudian sila keempat dari Pancasila itu betul-betul dilaksanakan secara murni dan konsekuen sebagaimana bunyinya? Inilah persoalan yang terjadi. Seharusnya ketika memilih pemimpin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita memilih wakil yang ada di lembaga-lembaga tinggi negara untuk kemudian mewakili aspirasi-aspirasi kita, menyuarakan keinginan-keinginan kita, menyuarakan pendapat-pendapat kita. Prinsipnya adalah dengan musyawarah. Dalam permusyawaratan dan perwakilan. Tetapi hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah prinsip ini yang dipakai? Fakta yang terjadi ketika kita memilih bupati, wali kota, gubernur, termasuk juga pemilihan presiden menggunakan prinsip musyawarah ini? Tidak. Inilah yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara, Pancasila prinsipnya masih ada, tapi kemudian mengalami proses-proses desakralisasi, mengalami proses-proses dekonstruksi, sehingga kemudian tidak sesuai dengan prinsip-prinsip itu. Justru yang terjadi adalah one man one vote. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika mengambil keputusan hendaklah menggunakan musyawarah untuk kemudian memutuskan kebijakan-kebijakan publik, untuk memutuskan sesuatu yang kemudian menyangkut hajat hidup orang banyak dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat, bagi bangsa dan negara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kelima, sabar di dalam menghadapi setiap cobaan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan baik, dengan istiqamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sabar itu mudah diucapkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi seringkali sulit untuk dilaksanakan. Implementasinya tidak sederhana. Bahkan seringkali ada orang yang mengatakan kesabaran itu ada batasnya. Itulah yang namanya orang yang tidak sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sabar inilah akhlak yang mesti kita sandang, yang mesti kita miliki dan kita internalisasikan di dalam diri kita, sehingga kemudian menjalani kehidupan keseharian kita, menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan umat, baik itu umat seagama maupun lintas agama, berinteraksi dengan decision mengikat pengambil keputusan dengan pemerintah. Sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keenam, yang perlu kita sematkan di dalam diri kita untuk menghiasi diri kita dengan akhlak dan terpuji akhlak yang baik adalah kemudian menyadari setiap kita melakukan kesalahan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk segera bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala
Manakala kita berbuat dosa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bertobat, mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini cukup? Tidak. Berkomitmen di dalam diri untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, tidak mengulangi dosa-dosa yang sama. Inilah yang namanya tobat, taubatan nasuha. Jadi menyadari kesalahan bahwa tidak ada seorang pun yang kemudian tidak punya salah dan khilaf. Jadi orang terbaik itu bukan orang yang tidak punya salah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang terbaik adalah orang yang manakala dia berbuat salah, maka dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada orang manakala kita salah terhadap seseorang, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketujuh, karakter, sifat, akhlak seperti apa yang kemudian harus kita sandang sebagai perhiasan di dalam diri kita sendiri. Yang ketujuh adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan ikhtiar, setelah melakukan usaha dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertawakal itu setelah melakukan upaya-upaya, setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar, setelah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita laksanakan itu secara baik, secara profesional, secara konsisten. Bukan tawakal namanya, manakala tugas-tugas yang kita laksanakan itu dilaksanakan secara asal-asalan, dilakukan secara tidak baik, tidak profesional. Kemudian mengatakan saya sudah melaksanakannya secara optimal, oleh karena itu saya bertawakal kepada Allah. Ini tawakal yang keliru, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesional, melaksanakan secara baik, baru kemudian tawakal kepada Allah. Yang kedelapan, mengutamakan perdamaian daripada permusuhan, dan kemudian meninggalkan iri dengki dan sifat-sifat yang membuat hati kita kotor. Dan yang terakhir adalah bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beri nikmat, bersyukur, mengucapkan hamdalah. Ketika mendapat musibah, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa memudahkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa bil fathi ya fattah. Iftah qulubana wa anta khairul fatihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.